Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita di sini di Selayaknya Manusia. Konten kita kali ini adalah membahas tentang kemarin kan ada salah satu teman yang bertanya kepada saya, kenapa sih setan itu di sini dan di luar negeri kok beda-beda, kok nggak sama semua. Kita tanyakan saja kepada Mbak Ilham, Mbah, bagaimana sih, kan ada teman yang tanya bagaimana atau kok bisa setan di sini dengan di luar negeri itu kok beda-beda. Oh ya, baik. Jawab. Begini ya, kita bisa lihat dari segi tradisi dan budayanya. Contoh kalau misalkan di Indonesia ini itu adalah budayanya mengikuti leluhur, ya kan? Nah, contohnya misalkan yang bisa kita temui di Indonesia ini kan makhluk-makhluknya seperti genderuwo, pocong, kuntilanak, tuyul dan sebagainya. Nah, itu pasti di Indonesia kita tuh bisa menemukannya. Tapi yang menemukannya itu mungkin hanya orang tertentu saja, yang dimana di situ orang tersebut itu diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ada lagi yang dimana di situ orangnya itu tidak punya kelebihan apapun, nggak dikasih karunia dari Allah, tapi bisa melihat. Nah, bisa melihatnya itu karena dari sosok makhluknya itu sendiri menampakkan wujudnya begitu. Nah, terus kalau misalkan kita temui di luar negeri itu contohnya misalkan Inggris itu kan adanya falak. Terus kalau Cina itu mungkin adanya vampir. Nah, kalau luar negeri mungkin di situ tradisinya dia tuh mengikuti era fashion dari bajunya, ya kan? Nah, dari situ bedanya antara munculnya hantu-hantu di Indonesia dan di luar negeri begitu. Terus kenapa ya kok fashionnya itu seperti hantu kuntilanak atau pocong dan segala macam itu begitu, itu karena sejarah kematiannya atau bagaimana? Kalau dari fashion ya, setahu saya tuh dari kematiannya itu memang ada yang berbeda-beda. Contoh misalkan kuntilanak. Ya. Nah, orang bisa yang saya ketahui bisa jadi kuntilanak itu karena dia tuh matinya tidak wajar. Contoh misalkan dari bunuh diri, entah itu kecelakaan ditabrak orang lari, ya kan, tabrak lari. Nah, terus kalau misalkan dari pocong mungkin mayoritas Indonesia sudah tahu ya, udah banyak yang tahu lah. Nah, jadi itu termasuk arwahnya tuh korinnya, Mas? Oh, itu termasuk dari arwahnya, yang dimana di situ arwahnya itu tidak tenang karena dia itu ingin dimana di situ membalaskan dendamnya gitu loh. Rata-rata kalau orang yang meninggal secara tidak wajar tuh emang seperti itu. Dan pernah saya temui di area kecelakaan tersebut seperti kayak wanita tabrak lari. Nah, di situ saya lihat kok arwahnya masih di situ-situ aja, kayak muter-muter gitu. Jadi seakan-akan dia tuh arwahnya tuh gentayangan dan linglung gitu loh. Berarti kayak kebingungan gitu ya? Ya, kayak kebingungan. Nggak bisa kembali ke dimensi yang misalnya nggak bisa. Jadi di situ ketika dia di area lingkungan itu, dia tuh melihat jasadnya sendiri, terus dia tuh sambil bertanya-tanya dalam dirinya, loh ini kan saya, apakah saya emang benar-benar sudah mati? Nah, dalam dia sebenarnya sebelum dia tidak percaya tuh kalau dia tuh sudah mati, tapi setelah di beberapa waktu yang
kedepannya Makanya, dia mulai, wah ternyata saya mati, saya nggak percaya kalau saya mati, waduh. Nah terus begitu. Terus ada lagi misalkan kayak apa, sundel bolong ya. Sundel bolong ya, dia ada kejadian di mana ada sosok wanita yang dimana dia sudah jadi buruan curian gitu, penculik gitu loh. oh iya, Penculikan. penculikan. Nah terus di situ dia itu dibunuh dengan secara sadis dan perutnya ditusuk dengan barang sesuatu jadi sampai bolong gitu loh, sundel bolong. Itu bisa menjadikan dia itu sosok sundel bolong. Iya. Kalau Wewe Gombel itu ciri-cirinya dia itu memiliki apa ya, lidah yang panjang, lalu cakarnya juga panjang, matanya merah membelalak ya, pokoknya apa ya, terus maaf dadanya tuh sangat menjulur. Iya, payudaranya, iya. Masya Allah. Pokoknya tidak bisa dibayangkan, sangat menyeramkan juga. Dan dia itu biasanya paling suka dengan anak kecil. Nah, pesan saya bagi teman-teman, bagi orang tua ya, bagi orang tua yang di sini harus menjaga anak-anaknya ketika di waktu menjelang mau maghrib. Saya pesankan itu benar-benar, karena apa ya, omongan orang tua dulu itu memang benar. Nak, ayo nak, cepet masuk, nanti apa namanya, setannya banyak, setan soalnya maghrib. Nah itu memang benar, karena saya buktikan langsung di mana suatu menjelang hari, yaitu menjelang ke maghrib itu kan ada kayak apa sih namanya, Pergantian. energi yang dimana di situ energinya tuh menjalar ke kegelapan kayak gitu loh. Kayak iya. Jadi istilahnya tuh kekuatan bagi setan-setan itu sendiri, yang dimana di situ membuat setan-setan atau makhluk jin itu berkeliaran gitu loh. Saya juga pernah dengar waktu ngaji, katanya kan kalau waktu maghrib itu kan ada ruang kosong di mana malaikat yang menjaga siang dan malam itu bergantian. Jadi ada ruang kosong yang dimana ruang kosong itu biasanya setan-setan itu menghuninya. Nah, seperti itu ya. Nah iya, kalau dari segi gini sih mungkin yang saya tahu, setan itu paling suka yaitu tempat-tempat yang dimana di situ lembab, kering, dan kotor. Ya, salah satunya contoh tidak jauh-jauh kamar mandi. Nah ya, itu adalah satu tempat yang dimana paling suka berkumpulnya setan di situ. Makanya saya sarankan kepada kalian, teman-temanku sekalian, kalau di kamar mandi itu jangan terlalu lama, karena disitulah kesempatan setan untuk mengganggu kita, gitu ya. Gini mas, kan apa ya, katanya orang-orang dulu kan anak-anak kecil kan, kowe iku ojo menesuan, engko tambah disinggakno Wewe Gombel, engko tambah disinggakno gendruwo. Iku temenan dah. Kenapa kok orang yang menesuan itu kok disukai barang-barang halus? Oh ya, baik, gini Mas Safid, kita mengulah dari segi ilmu agama ya. Dari ilmu agama itu bahwasannya kalau ketika kita sedang marah, maka setan itu akan dengan sangat mudah untuk menguasai diri kita gitu loh. Nah, ketika setan sudah menguasai diri kita, maka disitulah kesempatan setan untuk memengaruhi kita gitu. Ada benernya juga sih dari omongan orang tua dulu. Iya gitu. Jadi begitu ya teman-teman sekalian, penjelasan dari Mbak Ilham mengenai kenapa kok
setan di daerah sini dengan di daerah luar itu berbeda. Ya karena tadi jawabannya adalah karena dari segi sejarah dan adat istiadatnya. Nah seperti itu. Demikian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.